Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca doa terlebih dahulu. Sudah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, doa selesai. Kita bahas tentang antibiotika ya, Bang. Iya, Dek. Nah, antibiotik secara definisi, antibiotik itu berasal dari kata Yunani yang diawali dengan anti itu artinya melawan, kemudian bios. Jadi ada anti dan bios. Bios itu artinya hidup. Jadi kalau digabungkan, antibiotik adalah zat kimia yang dihasilkan untuk melawan sebuah makhluk hidup. Jadi zat kimia ini bisa berasal dari bakteri maupun jamur yang khasiatnya apabila digunakan dalam dosis tertentu bisa mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman dan toksisitasnya tidak berbahaya bagi manusia. Jadi memang kan antibiotik ini diambil dari paling sering itu dari bakteri dan jamur. Misalnya kalau dari jamur ada penisilin, antibiotik golongan penisilin. Dia diambil dari zat yang ada di jamur, kemudian zat itu dikemas menjadi obat antibiotik dan obat itu bisa membunuh makhluk hidup lainnya. Oke. Nah, berdasarkan golongannya, antibiotik kita bedakan menjadi dua. Jadi, klasifikasi berdasarkan mekanisme kerjanya kita bagi menjadi dua. Yang pertama, zat bakterisida. Bakterisida itu artinya, kata kunci bakterisida ini artinya mematikan kuman. Jadi, pada dosis biasa, pada dosis tertentu, antibiotik itu bisa mematikan kuman. Berarti dia memiliki sifat zat bakterisida. Contoh yang masuk ke dalam bakterisida, antibiotik yang bisa membunuh kuman secara langsung adalah penisilin. Penisilin dia bekerja pada fase pertumbuhan kuman. Pada fase pertumbuhan kuman itu langsung dibunuh si kumannya. Kemudian ada cefalosporin, ada polipeptida ya Bang. Ini bukan polipeptida. Ya, antibiotik yang termasuk ke dalam polipeptida adalah polimixin, basitrasin, kemudian ada antibiotik golongan yang lain seperti rifampicin, asam nalidiksat atau asam nalidiksid, kemudian quinolone. Nah, yang kedua, bakterisida dengan cara bekerja pada saat kuman itu beristirahat, pada saat kumannya fase istirahat. Contohnya golongan aminoglikosida ya, kemudian ada golongan nitrofurantoin, isoniazid, cotrimoxazole. Kemudian ada bakteri antibiotik yang bekerja dengan cara bakteriostatik. Zatnya memiliki zat bakteriostatik. Bakteriostatik itu artinya menghentikan pertumbuhan. Dia tidak membunuh tapi menghentikan pertumbuhan dari kuman. Jadi kuman yang bereplikasi dihentikan, kuman yang berkembang biak dihentikan perkembangbiakan. Contohnya ini antibiotik yang sulfonamid, chloramphenicol, tetrasiklin, golongan macrolide, dan lincomycin. Oke. Kemudian klasifikasi yang kedua, penggolongan berdasarkan aktivitasnya. Ada yang memiliki aktivitas sempit, ada yang memiliki aktivitas luas. Ya, jadi narrow spektrum dan broad spektrum. Nah, ini sering kita dengar antibiotik spektrum luas. Nah, kita lihat dulu yang spektrum sempit ini. Dia hanya aktif pada beberapa jenis bakteri saja. Nggak semua bakteri bisa dibunuh oleh antibiotik ini. Hanya beberapa bakteri saja yang bisa dibunuh oleh antibiotik ini. Contoh, penisilin G, penisilin V, erythromycin, clindamycin, kanamycin. Kanamycin ini masuk ke dalam golongan aminoglikosida. Nanti kita bahas masing-masing golongannya siapa saja. Kemudian mereka hanya bekerja pada kuman yang gram positif saja. Kemudian streptomycin
gentamisin, polimiksin B, dan asam nalidiksid, dia hanya bekerja pada gram negatif saja. Suara Fikri dengar, Bang? Atau terganggu sama suara musik, Bang? Dengar, Dik. Nggak terganggu sama suara musik, Bang? Enggak ya? Oke. Kemudian, antibiotik yang spektrum luas itu dia bisa membunuh gram positif maupun gram negatif dari bakteri. Contohnya golongan sulfonamid, ampicillin, cefalosporin, chloramphenicol, tetrasiklin, dan rifampicin. Oke. Nah, ini dia ya, Bang. Dari tabel ini kita bisa lihat beda gram positif dan gram negatif apa? Ya, ini gramnya bukan garam. Kalau gram negatif ketika diwarnai pakai pewarnaan gram, warnanya akan warna merah. Berwarna merah. Kalau yang gram positif ketika diwarnai pakai pewarnaan gram, warnanya akan terlihat warna biru atau ungu. Nah, berdasarkan struktur selnya, gram positif itu lapisan dinding dari lapisan peptidoglikan yang ada di dinding selnya lebih tebal daripada yang gram negatif. Kemudian ini nggak usah dihafal, Bang, cukup diketahui aja. Ada yang bersifat asam dan ada yang tidak bersifat tidak tahan asam. Jadi yang bersifat tahan asam itu hanya yang gram positif. Yang gram negatif dia tidak tahan terhadap asam. Kemudian gram positif ini dia lebih peka terhadap antibiotik golongan penisilin. Kalau yang gram negatif kurang peka. Nah, kemudian klasifikasi yang ketiga, klasifikasi antibiotik berdasarkan mekanisme kerja antibiotik. Jadi kalau tadi kan mekanisme secara bakterisida dan bakteriostatik, kalau yang di sini mekanisme kerja antibiotik berdasarkan di mana tempat kerjanya. Ada yang di dinding sel, ada yang di membran sel. Kalau yang di dinding sel, yang bekerja langsung ke dinding sel itu contohnya kelompok penisilin dan cefalosporin. Jadi dia akan mengganggu sintesis dinding sel dari bakteri sehingga dinding selnya tidak sempurna pembentukannya dan dinding sel itu tidak akan tahan terhadap tekanan osmosis dari plasma dan akan mengakibatkan dinding selnya pecah. Kalau yang bekerja di membran sel, ya, di membran sel itu terdapat molekul lipoprotein, ya, letaknya itu di dalam dinding sel, molekul lipoprotein ini. Nah, antibiotik yang menghambat membran sel, dia akan mengkacaukan sintesis dari lipoprotein tadi sehingga membrannya menjadi lebih permeabel. Permeabel artinya nanti membrannya itu sangat mudah dilewati oleh berbagai macam zat sehingga nanti zat-zat penting dari isi sel bisa merembes keluar. Misalnya protein, DNA, asam amino, dan lain-lain yang ada dalam sel dari bakteri keluar karena membrannya lebih permeabel. Contoh obat yang bisa bekerja di membran sel adalah polipeptida, polien. Contoh polien ini ada nystatin, amfoterisin, dan golongan yang azol-azol. Ini sebenarnya anti jamur seperti miconazol, ketoconazol. Yang ketiga, mekanisme kerja yang ketiga adalah dia langsung bekerja di protein sel dari mikroba. Jadi mengganggu sintesis protein sel yang ada di dalam bakteri. Contohnya chloramphenicol, tetrasiklin, aminoglikosida, dan makrolide. Yang keempat, dia menghambat, cara kerja yang keempat adalah menghambat langsung sintesis DNA dan RNA. Obat yang bisa menghambat sintesis RNA adalah rifampicin. Ingat, RNA, rifampicin. Kemudian yang bisa menghambat DNA adalah asam nalidiksat dan golongan pinolon serta asiklovir. Asiklovir ini termasuk ke dalam antivirus. Nah, kemudian antagonis saingan. Jadi dia banyak sekali ya. Ini mekanisme yang bekerjanya bukan hanya di satu tempat. Jadi bisa di beberapa tempat dan obat ini bisa menyaingi zat-zat penting untuk metabolisme kuman. Ya, dia kata kuncinya adalah bisa menyaingi zat-zat penting untuk metabolisme kuman sehingga zat-zat yang tadi dianggap penting pertukarannya akan terhenti. Contoh misalnya kuman itu butuh asam amino, ya kan, yang
untuk metabolismenya. Ketika asam amino itu mau masuk, dihambat oleh si antibiotik golongan ini, sehingga nanti asam amino tadi tidak bisa masuk. Contohnya golongan sulfonamid, trimetoprim, dan isoniazid. Nah, oke, itu tadi klasifikasi berdasarkan cara kerjanya. Nah, sekarang kita lihat golongan-golongan antibiotik itu ada apa saja. Kita bagi menjadi 8 golongan. Pertama golongan penisilin, yang kedua golongan cefalosporin dan antibiotik beta-laktam lainnya. Kemudian tetrasiklin, aminoglikosida, kloramfenikol, makrolide, rifampicin, dan asam fusidat. Yang terakhir adalah golongan-golongan yang lain, antibiotik lainnya seperti rifampicin dan lain sebagainya. Nanti kita bahas satu-satu ya, Bang. Nah, yang pertama golongan penisilin. Golongan penisilin ini dia bekerja dengan cara menghambat pembentukan dinding sel bakteri. Dia memiliki derivat atau turunan. Jadi yang termasuk ke dalam turunan penisilin adalah, kita bagi menjadi dua dulu, ada penisilin yang spektrum sempit dan penisilin yang spektrum luas. Penisilin yang spektrum sempit contohnya tadi ada penisilin G, penisilin V, dan penisilin yang tahan terhadap penisilinase. Jadi penisilinase ini enzim di mana enzim ini bekerja menghambat penisilin. Cara kerja enzim ini adalah menghambat penisilin. Nah, jadi kalau ada mikroba yang memiliki enzim penisilinase, maka kita kasih obat antibiotik yang ada yang tahan terhadap enzim penisilinase. Contohnya penisilin tahan penisilinase ini ya. Nah, kemudian kalau yang spektrum luas, contohnya ada ampicillin dan amoxicillin. Makanya amoxicillin ini kalau kita pakai, dia bisa mengobati segala jenis infeksi. Karena spektrumnya luas, dia bisa membunuh bakteri yang gram positif dan bisa membunuh bakteri yang gram negatif. Nah, indikasinya infeksi saluran kemih, ya biasanya kita pakai untuk infeksi saluran kemih atau infeksi saluran pernafasan. Kemudian infeksi kulit, infeksi pada jaringan lunak yang lain. Kemudian obat generik dari penisilin. Ada ampicillinum, amoxicillin, penisilin G, penisilin P. Obat patennya ada fixilin, amoxan, penoxin, dan lain sebagainya. Hati-hati, efek samping dari penisilin ini bisa menyebabkan reaksi alergi, reaksi hipersensitivitas, kadang-kadang bisa mual dan diare. Nah, ini contoh obat dari ampicillin ya, Bang. Sediaan yang ada di pasaran. Ada sediaan kapsul, ada sediaan bubuk nanti dilarutkan di air. Ada juga sediaan sirup. Yang kedua, golongan cefalosporin. Golongan cefalosporin ini cara kerjanya adalah menghambat pembentukan dinding sel, ya. Dinding sel bakteri dihambat pembentukannya. Yang termasuk ke dalam golongan cefalosporin ini ada banyak turunannya, ada banyak derivatnya. Contohnya ada cefaklor, cefadroxil, cefotaxim, ceftazidime, dan lain sebagainya. Indikasi pemberian cefalosporin biasanya untuk infeksi saluran kemih, infeksi saluran pernafasan, kulit, jaringan lunak, dan infeksi pada sendi. Nah, cefalosporin ini memiliki 4 generasi. Ini generasi pertama. Generasi pertama itu cefadroxil, cefazolin, cefalexin, dan cefradin. Ya, semua golongan cefalosporin depannya pasti ada cef-cefnya. Yang sering kita pakai ini yang generasi ketiga. Contohnya ceftriaxone, ya. Cefotaxim ya. Ceftriaxone, ya, sering kita pakai ceftazidime, cefixim. Nah, ini sering kita pakai yang generasi ketiga. Yang generasi keempat itu ada cefepim. Generasi kedua ada cefaklor, cefotetan, dan lain sebagainya. Nah, ini nama-nama generiknya tadi ada cefadroxil, cefotaxim, cefradin. Merek patennya yang beredar di pasaran ada Cefat, Clavoran, ada Velocep, sama Seclon. Efek sampingnya sama ya, Bang, bisa menyebabkan alergi, mual, dan diare. Kemudian golongan aminoglikosida. Golongan aminoglikosida ini cara kerjanya adalah menghambat sintesis protein pada sel bakteri.
Yang termasuk ke dalam golongan aminoglikosida, derivatnya adalah streptomisin, neomisin, kanamisin, gentamisin. Ini yang paling sering dipakai. Kemudian ada amikasin juga. Nah, indikasinya untuk mengobati infeksi saluran pernafasan, infeksi kulit juga. Nah, kemudian ada golongan tetrasiklin. Golongan tetrasiklin ini cara kerjanya sama seperti aminoglikosida, menghambat sintesis protein sel bakteri. Contoh obatnya itu ada klortetrasiklin, oksitetrasiklin, doksisiklin, dan minoksiklin. Nah, indikasinya sama untuk saluran pernafasan dan bisa juga untuk infeksi saluran pencernaan dan bisa juga digunakan untuk infeksi pada luka. Oke, lompatan tadi di sini, Bang. Harusnya aminoglikosida kita lanjut ke sini. Nah, untuk generik aminoglikosida ada streptomisin tadi kan, obat patennya yang sering beredar di pasaran itu ada streptomisin meji, neobiotik, kanoksin, otogenta, dan lain sebagainya. Efek sampingnya hati-hati. Nah, tetrasiklin ini dia bisa menyebabkan kerusakan pada telinga. Ya, makanya jangan digunakan pada anak-anak atau pada ibu hamil karena nanti anaknya bisa tuli. Kemudian dia bisa mengganggu juga keseimbangan dan mengganggu pendengaran. Ya, jadi efek samping yang paling sering yang disebabkan oleh tetrasiklin, efek samping yang ada di sekitar telinga. Telinga itu kan fungsinya untuk pendengaran dan untuk keseimbangan. Nah, kemudian ada golongan kloramfenikol. Golongan kloramfenikol, cara kerjanya adalah menghambat pembentukan dinding sel bakteri. Yang termasuk ke dalam golongan ini ada kloramfenikol, diamfenikol. Indikasinya ini untuk tipes ya, Bang. Jadi infeksi Salmonella typhi, kemudian konjungtivitis. Nah, sering sekali ya. Jadi kalau infeksi pada mata, biasanya kita pakai golongan kloramfenikol. Obat patennya yang sering keluar di pasaran adalah Sanbe atau Biotikol atau Interbat. Efek sampingnya, nah, kloramfenikol ini dia bisa menyebabkan anemia. Anemia apa, Bang? Anemia aplastik. Makanya dalam penggunaan kloramfenikol, terutama pada anak-anak, harus dipantau dengan ketat supaya tidak terjadi anemia aplastik. Yang lain bisa terjadi mual muntah atau diare, alergi. Kemudian kalau diberikan pada ibu hamil bisa terjadi sindrom Gray, ya, sindrom Gray pada bayi. Nah, ini sering terjadi. Ibu hamil nggak boleh menggunakan kloramfenikol, Bang. Oke. Kemudian nah, ini lanjutan dari golongan tetrasiklin. Tadi yang di atas, tetrasiklin kalau digunakan, ya ini generiknya ada tetrasiklin, doksisiklin, obat patennya ada super tetra, tetramisin, interdoksin, dan lain sebagainya. Nah, efek samping dari tetrasiklin ini kalau digunakan, ya contoh digunakan pada anak-anak atau pada ibu hamil, nanti gigi anak tersebut bisa warna kecoklatan, mukanya bisa kemerahan, bisa menyebabkan disentri atau diare, bisa sakit kepala dan vertigo. Nah, perhatian khusus pada penggunaan tetrasiklin. Pada ibu hamil, golongan tetrasiklin dapat melewati plasenta. Jadi tetrasiklin tadi bisa sampai ke janin karena dia bisa melewati plasenta. Ya, sehingga nanti bisa dijumpai dalam jaringan fetus, ya. Nah, hal ini bisa menyebabkan efek toksik pada fetus berupa apa? Retardasi perkembangan tulang. Jadi nanti anaknya bisa terjadi osteomalasia atau gangguan pertumbuhan tulang atau anaknya bisa tumbuh lebih pendek. Nah, jadi nggak boleh digunakan pada ibu hamil. Kalau pada menyusui, tetrasiklin dapat juga dikeluarkan dari air susu ibu. Jadi ketika ibunya menyusui, ya kan, dia minum tetrasiklin. Tetrasiklin itu bisa sampai ke anak melalui air susu ibu. Maka tidak dapat dikombinasikan dengan susu dan antasida. Nah, jadi pertama nggak boleh diberikan pada ibu yang menyusui.
Yang kedua, kalau minum tetrasiklin nggak boleh lambungnya dalam keadaan basah. Susu itu kan basah, antasida itu juga bisa membasahkan lambung. Jadi kalau kita gunakan bersamaan, ini akan menghambat efek dari tetrasiklin. Jadi minumnya harus pakai air putih. Nah, kemudian penggunaan antibiotik tetrasiklin ini selama masa pertumbuhan, ya, pada anak-anak dia bisa mengganggu pertumbuhan gigi. Pada anak usia 8 tahun biasanya bisa menyebabkan perubahan warna pada gigi. Giginya bisa kuning, abu-abu, atau berwarna coklat. Dan ini bersifat permanen, nggak bisa dikembalikan lagi nanti. Makanya anak-anak jangan minum tetrasiklin, apalagi pada saat masa pertumbuhan. Nah, antibiotik golongan tetrasiklin ini dia bisa membentuk kompleks kalsium yang stabil pada jaringan pembentuk tulang. Jadi dia bisa mengganggu metabolisme kalsium. Kalsium itu kan terdapat banyak di tulang dan di gigi. Makanya pada saat masa pertumbuhan itu kan kalsium banyak sekali dibutuhkan untuk pertumbuhan gigi dan tulang. Jangan menggunakan tetrasiklin. Nah, kemudian ada golongan macrolide. Golongan macrolide contohnya ada cara kerjanya dengan cara menghambat pembentukan protein sel bakteri. Yang termasuk ke dalam golongan macrolide ini si eritromisin, spiramisin, kemudian ada azitromisin lagi ya Bang di sini. Azitromisin, kemudian claritromisin. Nah, ini merek patennya ada Erisan B, ada spiramisin. Indikasinya untuk mengobati infeksi saluran pernafasan. Efek sampingnya bisa menyebabkan mual dan muntah. Nah, kemudian antibiotik golongan yang lain. Contohnya di sini ada rifampicin. Rifampicin cara kerjanya menghambat enzim bakteri, yaitu RNA polimerase. Obat generiknya itu ada rifampin, obat patennya itu ada risamtibin. Nah, ini sering dipakai untuk pengobatan tuberkulosis. Nah, indikasinya untuk pasien-pasien yang TBC, lepra, meningitis, ya meningitis TB pastinya Bang, meningitis TB. Efek samping yang sering muncul adalah mual, muntah, diare, pusing, dan gangguan penglihatan. Ya, dan satu lagi, dia bisa mengganggu pewarnaan pada urin. Jadi bisa menyebabkan warna merah di urin. Kemudian bisa juga warna merah di tinja, di dahak, dan di air mata. Nah, jadi nanti sering sekali terjadi pada pasien-pasien TB ketika minum rifampicin, dia mengeluhkan urinnya berwarna merah. Apa yang kita jelaskan pada pasien? Jelaskan bahwasannya itu tidak berbahaya, itu merupakan efek samping yang aman dari obat. Jadi tetap lanjutkan obatnya. Kemudian ada golongan asam fuksidat. Mekanisme kerja dari asam fuksidat adalah menghambat sintesis protein sel bakteri. Generiknya itu ada asam fuksidat, obat patennya itu ada rusidin atau leopharmaceutical. Indikasinya adalah untuk pasien-pasien yang mengalami infeksi saluran pernapasan, pasien yang radang sumsum tulang belakang. Efek sampingnya bisa mual, muntah, diare, pusing, dan gangguan penglihatan. Nah, peringatan ya, ini juga bisa menyebabkan warna merah pada urin ya si asam fuksidat ini. Sama seperti rifampicin. Nah, sampai di sini Bang, ada yang mau ditanya? Nanti di akhir aja deh, di akhir. Ini kan masih golongan-golongan semuanya kan? Iya Bang, masih golongan-golongan. Oke, kemudian ada linkomisin dan clindamycin. Linkomisin itu manifestasi kerjanya menghambat pembentukan protein sel juga. Indikasinya untuk infeksi tulang dan sendi. Efek sampingnya bisa menyebabkan diare, sakit perut, gangguan fungsi hati, ya. Kemudian nyeri pada otot dan tulang. Kalau clindamycin, cara kerjanya menghambat pembentukan protein juga. Indikasinya sama untuk mengobati infeksi tulang dan sendi juga, dan efek sampingnya juga cenderung sama. Nah, kemudian golongan quinolon. Golongan quinolon ini yang ujungnya sasin-sasin. Yang ujungnya sasin-sasin. Contohnya ofloxacin, ciprofloxacin, norfloxacin. Nah, asam nalidiksat atau asam nalidiksit ini juga masuk ke dalam golongan fluoroquinolon ya, Bang. Nah, indikasi penggunaan
golongan fluoroquinolone, terutama untuk yang ciprofloxacin ini digunakan pada pasien-pasien yang mengalami infeksi saluran kemih atau infeksi saluran cerna seperti Salmonella typhi ya Bang. Bisa juga digunakan untuk pengobatan gonore. Nah, efek samping ciprofloxacin yang sering terjadi tremor, pada dosis yang berlebihan bisa menyebabkan gagal ginjal, kemudian bisa menyebabkan sindrom Stevens-Johnson dan bisa menurunkan kewaspadaan atau konsentrasi. Nah, kemudian hati-hati dalam penggunaan antibiotik. Ya, kalau minum antibiotik itu ada aturannya, nggak boleh sembarangan minum dan nggak boleh sembarangan di stop. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan menyebabkan resistensi. Apa itu resistensi? Resisten itu adalah pertumbuhan bakteri tidak dapat lagi dihambat oleh antibiotik tertentu pada kadar maksimal yang dapat ditoleransi oleh pasien. Jadi dia seringkali minum antibiotik, kemudian minumnya nggak teratur. 2 hari minum, stop. Habis nanti minum lagi, besoknya atau lusanya baru di stop lagi. Nah, lama-lama nanti bakterinya akan membuat sistem pertahanan untuk antibiotik yang dia minum tadi. Misalnya, dibuat sistem pertahanan yang paling sering itu dibuat biofilm. Biofilm ini mekanisme pertahanan untuk melawan antibiotik. Ya. Nah, jadi nanti mikroba itu nggak mempan lagi terhadap amoksisilin. Harus digunakan antibiotik jenis yang lain untuk membunuh mikroba tadi. Nah, jadi penyebab resistensi tadi adalah salah satunya perubahan genetik, mutasi genetik. Semua makhluk hidup itu bisa bermutasi genetiknya. Yang paling cepat bermutasi adalah virus. Makanya kalau kita lihat serotype virus banyak sekali. Seperti virus influenza saja. Virus itu kan dia hanya bisa menginfeksi sekali. Kalau dia diinfeksi sekali, infeksi kedua kalinya nggak akan bisa lagi. Karena tubuh kita sudah memiliki sel memori. Udah mengenal. Contoh misalnya kita kena hepatitis A. Hepatitis A itu biasanya hanya sekali. Ya, karena serotipnya pun nggak banyak. 1 atau 2 saja serotipnya. Beda dengan flu. Kenapa kita terus terjadi flu? Kita flu itu hampir tiap tahun, setahun itu bisa 5 kali flu. Flu itu kan disebabkan oleh virus flu ya, virus influenza. Nah, virus influenza ini banyak sekali serotipnya karena dia sudah banyak sekali melakukan mutasi. Makanya flu yang sekarang dengan flu yang bulan depan itu serotip virusnya berbeda. Nah, karena dia udah mengalami mutasi. Contohnya lagi COVID-19 ini kan sudah banyak kali mengalami mutasi. Makanya ada orang yang udah kena COVID, kena lagi COVID, tapi COVID yang genetik yang lainnya. Ya. Kemudian mutasi pada DNA atau transfer DNA antar organisme. Misalnya ada organisme A, dia memiliki DNA resisten antibiotik terhadap amoksisilin. Ketemu dengan mikroba B, dia mentransfer DNA ini ke mikroba B. Jadi mikroba B juga mendapatkan DNA yang resisten tersebut. Nah, cara transfernya bisa bermacam-macam, bisa dengan konjugasi, transduksi, transformasi, dan lain-lain. Oke. Kemudian komplikasi dari terapi antibiotik, tadi bisa terjadi hipersensitivitas, contohnya ini sering terjadi ya, orang yang memiliki alergi, kalau kita mau memberikan antibiotik, kita harus skin test terlebih dahulu. Harus dites dulu. Terutama untuk obat-obatan ceftriaxone yang injeksi ya. Ya Bang? Tipe 1 ya? Ya Bang? Hipersensitivitas tipe 1? Tipe 1 dia Bang. Iya, tipe 1 Bang. Tipe 1 yang terjadi ya Bang. Iya, Dek. Jadi reaksi alerginya bisa ringan, gatal-gatal, bisa sampai shock anafilaktik. Kemudian efek toksisitas secara langsung, misal pemberian aminoglikosida akan langsung merusak bagian telinga, ya dia memiliki ototoksisitas, toksik terhadap telinga. Kemudian superinfeksi ini misalnya pada pemberian antibiotik spektrum luas atau kombinasi dengan yang spektrum sempit akan menyebabkan perubahan flora normal di dalam tubuh. Contoh, dia minum antibiotik 3 sekaligus. Ada yang spektrum luas, spektrum sempit,
Satu lagi yang spektrum luas lagi, misalnya 3 antibiotik jangka panjang lebih dari 1 bulan. Nah, di dalam tubuh kita kan ada flora normal, contohnya E. coli yang ada di dalam usus. E. coli itu bisa mati, E. coli itu kan gram negatif. Bisa mati karena penggunaan antibiotik yang lama. Nanti terjadilah penyakit yang namanya colitis pseudomembran. Colitis pseudomembran ini adalah infeksi usus yang diakibatkan penggunaan antibiotik yang lama. Penyebabnya biasanya Clostridium difficile. Oke, jadi dia bisa membunuh flora normal dalam tubuh kita. E. coli. Maaf ya Bang, ini lagi Ya nggak apa-apa, Dek. kita beli asin bentar ya Bang, Iya, biar kondusif ya Bang. Soalnya Fikri lagi di luar Bang, ya Bang. Nah, iya Dek. Pause dulu ya Bang, recordnya Bang. Iya Dek. Halo, cek. Nah, kemudian, ini dia. Tadi sampai flora normal tubuh ya, jadi dia mengganggu pertumbuhan pada flora normal tubuh. Sehingga nanti E. coli itu kan fungsinya, salah satu fungsinya adalah untuk membantu defekasi dan untuk melawan kalau ada mikroorganisme yang datang, dia akan melawan mikroorganisme itu. Jadi E. coli itu rumah tinggalnya, tempat tinggalnya memang di usus kita. Jadi kalau ada jamur, infeksi bakteri yang lain yang datang akan dilawan oleh si E. coli. Makanya E. coli ini sebagai mekanisme pertahanan tubuh juga sebenarnya salah satu fungsinya. Oke, jadi nanti organisme lain seperti jamur akan tumbuh secara berlebihan, ya. Nah, kalau udah kita berikan antibiotik tapi nggak sembuh-sembuh, kita berpikir jangan-jangan kita salah mendiagnosis, jangan-jangan itu bukan infeksi, bisa jadi karena kanker, ya, atau obat tadi tidak bisa berpenetrasi ke dalam infeksi yang kita mau. Contoh, infeksinya di tulang, kita kasih obat yang tidak bisa masuk ke dalam tulang misalnya, jadi nggak bisa masuk. Atau ada abses yang sangat besar, nah abses itu akan mengganggu penetrasi dari antibiotik, maka abses itu harus diinsisi dulu, dikeluarkan dulu nanahnya, baru setelah itu baru kita berikan antibiotik. Nah, atau lama terapi tidak cukup, harusnya kita berikan 10 hari, pasiennya cuma minum 5 hari, atau dosisnya yang tidak tepat. Kemudian bisa yang paling sering itu karena superinfeksi atau resisten, atau faktor-faktor dari penyakit pasien, memang sistem imun pasien yang menurun seperti pada diabetes mellitus atau pada pasien HIV. Nah, sampai di sini Bang, ada yang mau ditanya? Jadi tadi kegagalan terapi berarti dari resistensinya ini ya dia? Ya, paling sering karena resistensi Bang. Nah, ini ada beberapa obat Bang. Nanti ini Fikri capturekan, Fikri masukkan juga. Obat. Jadi coba balik ke slide tadi, Dek. Slide tadi ya, Dek. Yang tadi coba. Itu kan tadi ada beberapa golongan kan, misalnya pasien kita dengan ISK. Ya kan, Dek? Nah, itu banyak kali obat-obat yang bisa kita lakukan berikan untuk pasien-pasien ISK. Jadi kapan kita gunakan yang golongan ini, kapan kita gunakan golongan ini, kapan kita golongan ini, karena kan semuanya bisa dengan ISK tuh contohnya gitu ya. Ya, makanya kalau kayak gitu tetap dari modul ISK kita lihat Bang. Memang yang paling sering itu singkatannya CICO, kalau nggak ciprofloxacin, cotrimoxazole. Antara dua itu nanti kita pilih Bang. Satu lagi, kalau dia udah pyelonefritis, ISK atas, maka pilihan antibiotiknya itu injeksi. Biasanya kita pakai yang golongan quinolone seperti levofloxacin kayak gitu. Untuk indikasi-indikasi tepatnya, first line-nya lah kita bilang, terapi utamanya, kita tetap lihat di modul-modul per penyakitnya, ISK apa, pneumonia apa. Kalau pneumonia biasanya kita pakai golongan macrolide ya Bang, macrolide dulu. Tapi kalau pneumonia dengan komplikasi, baru kita kasih yang injeksi levofloxacin. Oke, Dek. Oke, ini ada obat-obat yang aman, untuk ibu hamil. Nanti kita masukkan juga ya Bang di sini. Ini ada, kalau ibu hamil itu ada kategori A itu aman,
kategori B. Kategori B itu pemakaiannya terbatas. Kategori C, dia ada efek negatif pada janin. Jadi dari C, D sampai X ini kita hindari, terutama yang X. X ini kontraindikasi yang mutlak. Nah, ini daftar obat yang aman untuk wanita hamil. Untuk antibiotiknya, golongan amoxicillin, ampicillin masih aman ya, Bang. Kemudian clindamycin masih boleh, ya. Jadi ini semua obat yang aman untuk ibu hamil. Kemudian yang di stabilo itu apa, Dek? Ya, Bang. Yang di stabilo tadi? Yang di stabilo mana, Bang? Ini. Itu. Ya, ini semua aman, Bang, dari A sampai Z. Daftar semuanya berarti aman ya untuk ibu hamil. Kemudian ketika menyusui yang aman ini juga dari A sampai Z. Jadi ini bukan hanya antibiotik, ada yang lain juga seperti verapamil, ya, dan lain sebagainya pada ibu menyusui. Oke, kemudian ini yang tidak aman, yang kategori X ini tidak aman. Penggunaan vitamin A nggak boleh pada ibu hamil karena bisa menembus plasenta. Kemudian nanti vitamin A ini bisa menyebabkan efek sampingnya bibir sumbing dia, Bang. Jadi kelebihan vitamin A pada pada janin akan menyebabkan bibir sumbing atau labiopalatoskizis. Oke. Kemudian ada obat yang dia teratogenik. Nah, ini bersifat teratogen. Teratogen ini akan menyebabkan kecacatan kongenital. Jadi ini sebisa mungkin jangan dipakai, dihindari. Contoh amikasin, gentamicin, kemudian golongan antihipertensi yang S inhibitor dan ARB itu jangan dipakai, ya. Nanti ini Fikri kirim semua juga, Bang. Apa saja obat yang aman dan yang tidak aman. Dan asam valproat ini hati-hati, penggunaan asam valproat bisa menyebabkan kecacatan ini, Bang. Kecacatan seperti pokomelia, jadi anaknya lahir tanpa anggota badan dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini, Bang, ada yang mau ditanya? Belum ada, Dek. Oke. Belum ada. Kalau tidak ada, selanjutnya jadi, mau bahas apa, Bang? Kalau seandainya MRSA sama MSSA itu gimana kira-kira, Dek? Metil resisten ya, Bang? Ya, jadi kalau dia resisten terhadap itu, kita harus ganti obatnya. Jadi MRSA dan MSRA kita lakukan kultur dulu berarti? Iya, kultur dulu. Nah, tapi tetap kultur ini kan hasilnya lama ya kan, Bang? Jadi kita kasih hasilnya lama. Kita kasih dulu yang berspektrum bisa. Kita kasih dulu yang menurut empiris juga boleh. Jadi metisilin resisten Staphylococcus aureus. Ya, Staphylococcus aureus. Jadi jangan biasanya dia Staphylococcus ini seringkali resisten terhadap golongan-golongan metisilin. Nah, jadi kita harus kasih dulu golongan yang lain, Bang. Golongan-golongan bisa pokoknya selain golongan metisilin lah gitu, Bang. Disertai dengan penggunaan kultur. Jadi kita kultur, menunggu hasil kultur, kita berikan dulu antibiotik yang spektrum luas. Kalau seandainya, Dek, contohnya macam pasien-pasien pneumonia, Dek, ya. Pneumonia kadang-kadang bisa juga dikasih dengan 2 antibiotik. Kira-kira kapan indikasi kita lakukan 2 antibiotik kok seandainya klinis nggak membaik, ya? Pneumonia diberikan 2 antibiotik. Di sini ya, Bang. Kita lihat di sini. Jadi terlihat di modul untuk pneumonia. Contohnya kan kayak gini kan, Dek, kan? Seorang pria 52 tahun dirawat dengan stroke akut. Hari ke-10 perawatan dikonsulkan ke penyakit dalam karena keluhan demam, ya kan?
batuk dan sesak sejak 3 hari. Pemeriksaan fisik, kesadaran kompos mentis, tekanan darahnya masih dalam batas normal, nadi normal, RR-nya 26 kali, saturasi oksigen 98, pakai nasal kanul, didapatkan kelemahan anggota gerak sebelah kiri. Jadi dari hasil pemeriksaan sputum didapatkan bakteri gram positif, gram negatif, dan yeast. Leukosit didapati di atas 25. Jadi kira-kira mana pilihan antibiotik yang kita bisa pakai sama pasien ini kayak gitu, Dek? Nah, jadi penggunaan yang ini ya, Bang. Kombinasi itu kalau ada risiko resisten obat yang pertama. Kemudian onsetnya lambat. Jadi dia datang udah lama kali batuknya baru dia datang. Nah, ini kemungkinan harus kita kombinasi antibiotik. Tapi kalau onsetnya dini, misalnya dia baru batuk seminggu, 5 hari, nah bisa kita pakai 1 antibiotik dulu. Dan kalau penyebabnya Pseudomonas biasanya memerlukan kombinasi antibiotik dia, Bang. Nah, ini kombinasinya. Bisa dari golongan cephalosporin. Berarti cuma Pseudomonas saja yang kita harus pakai 2 ya, kombinasi ya? Enggak, Bang. Ada yang lain juga. Kayak golongan-golongan Klebsiella pneumoniae itu juga kita kombinasi. Tapi intinya gini, kalau onsetnya lambat, artinya dia batuknya udah lama, kemudian ada risiko MDR, multi drug resistant. Risiko MDR ini kalau misalnya dia sering menggunakan obat tidak teratur, pernah minum antibiotik tapi nggak sembuh-sembuh, ya pernah minum AB tapi tidak sembuh-sembuh, dan minumnya itu dalam 90 hari terakhir dia pernah minum antibiotik tapi tidak sembuh. Nah, ini harus kita berikan kombinasi, atau dia dirawat di RS pneumonia, yang dirawat di RS yang hospital pneumonia sudah dirawat inap lebih dari 5 hari. Ini juga risiko dari MDR, atau dia memiliki penyakit-penyakit imunosupresif seperti HIV, ini juga risiko untuk MDR, maka harus kita kombinasi, Bang. Oke. Ini golongan cephalosporin yang sering kita pakai, memang golongan cephalosporin anti Pseudomonas, Bang. Kalau dia rawat jalan, kita bisa pakai macrolide aja dulu, Bang. Macrolide atau golongan beta lactam. Tapi kalau dia rawat inap, dia harus dirawat inap, kita harus pakai yang intravena, beta lactam intravena, penisilin misalnya, atau golongan cephalosporin yang intravena, cefotaxim. Kemudian atau golongan quinolone, nah ini sering dipakai yang levofloxacin, bisa juga. Kalau dirawat di ICU itu malah harus pakai golongan quinolone seperti ciprofloxacin atau streptomycin. Kombinasi antara beta lactam dengan streptomycin kalau dia dirawat di ICU. Nanti untuk melihat dia harus dirawat atau enggak dari kriteria KERP itu ya, Bang. Ada iya. KERP 65 itu ya? Iya, KERP 65. Oke. Ini Dek. Oke. Udah mulai terbuka Abang Dek masalah-masalah ini. Jadi kira-kira apa lagi nih kira-kira? Ada lagi masalah antibiotik ini apa lagi ya? MRSA udah, MSSA udah. Vancomycin? Kenapa vancomycin, Bang? Vancomycin, Dek, kan itu dia ada. Bentar ya, kemarin mana dia ya? Sebentar ya, Dek. Mana dia? Jadi kalau seumpamanya kan dia kan tadi MRSA berarti kan yang methicillin resistant Staphylococcus aureus. Kalau seandainya ini PPBB
PBP, penicillin binding protein, penicillin resistant. Nah, itu penicillin binding protein. Ya. Penicillin binding protein ini termasuk ke dalam golongan penicillin juga, yang dikarakteristikkan memang jadi ciri khasnya adalah ikatan dia terhadap protein, binding antara penicillin dan protein itu sangat kuat, ya, dan dia bisa membunuh, dia ini spektrum luas juga. Kemudian fungsinya, ya Bang, fungsinya itu lebih ke nah, dia nanti hambatannya itu di peptidoglikan. Peptidoglikan itu berada di dinding sel bakteri. Kemudian ini ada dituliskan fungsi khususnya ini untuk apa ya? Ya sama seperti penicillin pada umumnya dia, Pak. Tapi bindingnya terhadap ikatannya terhadap peptidoglikan itu lebih kuat. Nah, ini sering digunakan pada pasien-pasien yang memang nggak mempan pakai penicillin yang biasa. Ntar lihat dulu ya, Bang. Iya, Dek. Tapi pada dasarnya memang kita harus melakukan kultur dulu ya, Dek ya? Ya, Bang. Nah, jadi PBPS ini contohnya ada amphotericin B, Bang. Amphotericin B. Amphotericin B. Ini soal apa, Dek? Oh, ini soal blok ini, Bang. Blok orang ujian yang mahasiswa masih SKET. Oh. Contoh PBPS amphotericin B. Dari Bang, dia tadi kalau pasiennya yang dia memiliki MRSA, antibiotik yang bisa kita berikan salah satunya adalah si tetrasiklin. Nah, itu maksud Abang, Dek. Nah, itu dia. Sementara. Boleh dicatatkan di situ, Dek? Kalau misalnya MRSA, di bawah aja kalau nggak. Kita berikan dulu berarti tetrasiklin. Tetrasiklin. Oke. Terus kalau PBPS tadi mana? PBPS. Kalau seandainya MRSA tetrasiklin, ya kan? MSSA? MSSA kalau sensitif berarti dia bisa pakai yang mana aja, Bang? Bisa masih ya? Sensitif.
MSSA. Berarti kalau PBP amphotericin B. Vancomycin resistant Enterococcus. Oh, berarti FRE bentar ya, Dek. Kalau tadi katanya di sini FRE itu kan vancomycin resistant Enterococcus ya kan? Berarti udah nggak bisa lagi kita berikan vancomycin sama inilah kasusnya. Jadi apa kita? Jadi kasih yang lain, Bang. Oh, yang ganti yang lain tetap selain tetracycline juga, Bang. Kalau dia si FRE vancomycin resistant Enterococcus FRE kita kasih tetracycline juga. Tetracycline juga. Oh, iya. PBP udah. Kalau ini PRB penicillin resistant? PRP ya, Bang? Bukan. Penicillinase resistant penicillin ya, Bang? Penicillin, PRP ya. Kita lihat PRP ini. PRP. Sering amphotericin ini dipakai ya. Amphotericin. Pasien-pasien infeksi nih ya. Amphotericin. Penicillinase resisten penicillin. Tetra ini yang paling bahaya ini kalau nggak salah Bang Edi ya. Dikasih kan? Tetra sama kloram. Nggak baik ini kan. Jadi kalau seumpamanya pasien kita wajib kita kasih tetra tapi dia misalnya kayak tadi ada kontraindikasi macam mana ya? Apa kita gantikan atau macam nunggu kultur dulu atau gimana? Gimana, Bang? Kalau seumpamanya lah hasil dari kultur harus kita menggunakan menggunakan tetra atau chloramphenicol gitulah sama pasien kita ini, tetapi dia mempunyai kontraindikasi, gimana? Apa wajib kita berikan juga? Tapi kita gimana? Apakah ya kita ganti dengan golongan yang lain? Bagaimana kira-kira? Gimana, Bang? Kurang nyimak kita di Bang apa, Bang? Kalau seandainya pasien kita ini harus diberikan dengan contohnya entah chloramphenicol atau tetracycline gitu kan? Tapi mungkin ada kontraindikasi. Gimana? Apa kita ganti golongan dengan lain atau tetap kita berikan? Kayaknya nggak mungkin kita berikan gitu kan? Ya, ganti dengan golongan yang lain, Bang. Misalnya kontraindikasinya dia alergi, ya kan? Jadi nggak boleh pakai golongan itu. Kalau pakai golongan itu, walaupun ganti obat tapi golongan yang sama bisa nanti muncul juga alerginya, Bang. Golongan yang berbeda ya? Golongan berbeda, Bang. Jadi tadi P, penicillinase, PRP ya, Bang? Iya. Kalau terjadi PRP, pilihan antibiotiknya bisa kita ganti pakai oxacillin. Amoxicillin berarti ya? Ya, oxacillin. Tetap golongan ini juga sih, Bang. Golongan penicillin. Tapi jadi kan maksud dari PRP ini ada Staphylococcus ada yang bisa mengeluarkan penicillinase, ada yang enggak. Jadi kalau ada Staphylococcus yang bisa mengeluarkan penicillinase, nanti digunakan obat-obat seperti penicillin biasa, maka dia nggak mempan gitu kan, karena dia ada enzim penicillinase. Enzim penicillinase ini sama dengan enzim beta laktamase. Nah, jadi kita kasih obat yang bisa mengkelabuhi enzim ini. Contohnya oxacillin atau cloxacillin. Satu lagi bisa pakai amoxiclav, Bang. Amoxicillin tambah asam clavulanat. Asam clavulanat ini dia bisa menghambat beta laktamase tadi. Ada 2 dia ya? Oh, gitu ya. Iya, Bang. Oke deh, oke. Oke. Nggak dapat kita soal komprin yang naiknya ke sini ya. Paling dosis ya deh ya. Paling ini kan cuman membuka wawasan kita ini aja tentang golongan-golongan antibiotiknya, Bang. Iya. Tapi kalau untuk
mungkin biasanya kan ada kuliah khusus resisten antibiotik kan Bang, orang Abang, ada nggak? Apa resistensi? Ada slide khusus resistensi antibiotik, ada nggak orang Abang? Zaman-zaman masih dulu inilah, mahasiswa ya, ini ya, Bang. Masih penyakit kalau nggak salah pernah ada materi tentang rasionalisasi memilih antibiotik. Di situ nanti iya betul. Disuruh pilih antibiotiknya, kalau dia resisten ini pakai apa gitu kan Bang. Nah, kalau di buku penyakit dalam nggak ada untuk materi khusus antibiotik kalau nggak salah, tapi nanti kita tengok lagi kalau ada nanti kita tambahkan ya Bang. Tapi kalau ada materi tentang itu Bang, misalnya nanti Abang dapat materi tentang itu, Abang kirim aja nanti biar Fikri buatkan lagi materi untuk khusus resisten antibiotiknya Bang. Iya, nggak ada kami. Itu kalau nggak salah Bang, zaman awak masih kuliah lah. Semester tinggi itu 6 atau 7 itu. Ya kan? Ya, awal-awal ya, Bang. Yang rasional gitu-gitu kan? Iya, betul. Iya. Oke. Iya, Dek. Makasih banyak lah, Dek. Sama-sama, Bang. Untuk materi selanjutnya, mau materi apa, Bang? Abang itulah kita kuatkanlah di bagian darah sama jantungnya ya, Dek ya. Kemarin kita jantung apa aja udah ya, Dek? Udah semua sih, tapi maksudnya apa ya? Kalau memang kemarin tadi ada sempat juga cerita-cerita sama supervisor kan, kemungkinan kan yang apa di bagian gastro apa SLE kita udah ya Dek ya? Udah ya SLE itu sering tuh, SLE sirosis hepatis sudah juga, sama kita IBD belum ya, IBD sama IBS ya, itu IBD, katanya IBS belum. Itu katanya juga, Bang. Itu katanya, tapi nggak tahu lah nanti dawa ini buat kita kan kalau bisa kan sambil gitu ya. Dari bagian gastronya bilang itu paling sering hasil Bang kemarin salah satunya gastro juga ya Bang? Enggak. Kardio, Abang kardio sama darah itu aja. Dua pengujian cuma Dek. Kardio lah, tapi Abang kalau kardio masih agak ini sedikit Dek. Yakin lah, tapi kalau darah agak ini juga. Tapi itu pun karena udah kita belajar semalam yang sama Fikri apa kan MCV, MCH, ya kan udah agak ini, apalagi ya kira-kira ya. Kayaknya nanti kan Bang, kalau yang hemato itu memang krusialnya di MCV itu, MCV normal apa DD-nya. Coba Fikri apa close ini dulu, biar Abang bukakan ini. Abang ada linknya ini. Coba di stop ini. Kira-kira mana yang menurut stop screen-nya? Mana kira-kira menurut Fikri yang rasional apa ya? Kayak mana rasional yang krusial ya, yang penting ya, Pak. Iya, nanti kan pasti nggak mungkin satu divisi, Dek. Jadi dia kan berkait-kait nanti dengan geriatri, kan bisa pula rupanya kena sindrom geriatri, rupanya dia anemia kan? Iya, bisa juga. Abang. Udah Bang? Udah bisa Bang share screen? Bentar ya. Screen. Mulai sekarang. Bisa ya, nampak ya? Apa caranya kok Abang lupa? Dia di mana ya? Di email ya. Email namanya siapa itu ya? Ada nih orang dari dia yang buat apanya Google. Ini deh. Kumpulan semuanya deh. Tapi Abang nggak ngerti cara buka. Nih. Apa ya, home. Ini ada nih home. Coba kita buka ya. Macam mana caranya kalau mau kirim ke Fikri nih? Nih coba kita lihat. Ini demam nih pasiennya. Nih. Tuh. Demam. Kenapa home ya? Seorang wanita 60 tahun datang ke rumah sakit dengan demam tinggi. Demam sudah dirasakan 6 bulan namun tidak tinggi. Demam disampaikan lemas dan bintik-bintik merah di lengan pada pempes. Bisa ke leukemi, bisa limfoma, bisa juga Bang.
Anamnesis. Oh, tapi udah dijawabnya nih. Udah ada jawabannya. Coba ya. Gini-gini lah, Dek. Ya, Gini. ini leukemia nih, Bang, CML. Iya ya. Leukemia itu memang keluhannya kan, Bang, semua ada. Jadi kita diagnosis dari leukositnya dulu, kita tengok memang. Cuman kan di awal kita mau ngarahkan kemana, belum ada leukosit biasa. Itu Kalau kan anamnesis awal kan, Bang. yang 30.000 kan, Dek? Betul kan? Habis itu ya, tengok belasnya gitu kan? Nih, tuh belasnya 32, berarti dia kronik ya? Di atas akut ya? Itu gitu kan? Bentar ya, maunya yang nggak ada jawabannya. Ini ada jawabannya. Home. Kalau kardio, lagi coba UB nih. Home. Nih hematologi nih. Coba kita lihat. Ada jawabannya juga. Biar Bang baca juga. Jadi gini dia, Dek. Ini apa lagi? Oh, ini yang tadi juga ya. Bintik-bintik. Ini dia. Berarti sama nih soalnya. Coba yang lainnya. Hepato, kanker, kumpulan, endokembol. Coba dulu. Hemato. Belakang. Ini yang tadi ada jawabannya tuh ya. Coba. Ini ke arah mana kira-kira, Dek? Gambaran EKG apa keluhannya? Keluhan nyeri ulu hati, dari mual muntah. Ada jawaban nggak? Bentar dulu ya. Oh, nggak ada kok. Kayaknya nggak ada jawabannya. Ini jantung, Dek. Boleh juga nih. Kayaknya seru nih. Ini coba lihat VF kan? Betul lah Bang Kandi? Ya, ini lebih hampir ke VT polimorfik yang torsades ini. Tapi udah pakai benang kusut nih. Iya. Jadi VT polimorfik itu ada yang VT poli berarti banyak khusus, dia. Berarti irregular kan? Irregular. Dia hampir mirip ke VF juga. Ya hampir mirip lah gejalanya. Tapi kalau dia naik turun gini, Bang, kayak kumparan, dia namanya VT polimorfik yang torsade de pointes dia, Bang. Dek, Abang ada pertanyaan ini, Dek. Bagaimana menandakan fototoraks CA paru yang memang dia dari asalnya primer atau metastasis? Kalau metastasis bentukannya seperti koin, bulat kecil kayak koin lesion. Itu metastasis. Metastasis. Kalau yang primer dia lebih besar lagi memang, Bang. Bentuknya nggak bulat sempurna, dia masanya besar, nggak seperti koin lah intinya, Bang. Oh, berarti kalau yang meta coin lesion ya? Iya, coin lesion. Oh, oke. Kalau gambaran EKG yang infak miokard bagaimana? Infak miokard ST elevasi. ST elevasi, elevasi atau ST depresi dengan T inversi disertai dengan enzim jantungnya meningkat. Kalau infak pasti enzim jantung meningkat. Nanti ada namanya angina pectoris tidak stabil. Gambarannya bisa ST depresi. Tapi meningkat enzim jantungnya nggak meningkat. Enzim jantungnya normal. Satu lagi ada angina pectoris yang stabil. Dia bisa STEMI, bisa ST elevasi, tapi hanya setelah beraktivitas. Makanya pemeriksaannya pakai EKG stress test. Jadi kalau misalnya dia udah istirahat, keluhan nyerinya mereda, itu ciri khas pada stabil. Ini angina pectoris stabil ya? Ya, yang stabil. Dia kalau istirahat mereda. Makanya kalau kita mau periksa EKG-nya, suruh treadmill test dulu, treadmill test atau sepeda statis. Pakai holter itu kan? Holter EKG itu kan? Jadi kalau old myocard infarct? Old myocard infarct ada gambaran Q patologis. Gelombang Q itu kan normalnya dia hanya satu kotak kecil kan, Bang? Bentar ya. Tapi kalau lebih dari satu kotak kecil, dalam kali Q-nya ke dalam, itu kita sebut sebagai Q patologis terjadi pada old infarct myocard. Q-nya ya. Q patologis ya.
Q-nya. Yang lainnya normal bang. Cuman Q aja yang bermasalah. Q patologis. Oh, ini boleh lah dek kita bahas kalau nggak dek. Nah, kan sekalian bahas EKG nih, terus anamnesis. Ini apa sih rupanya bentar ya? Coba kita lihat diagnosanya nih. Seorang perempuan nyeri ulu hati kayaknya ke arah jantung ya. Pada sensasi, fungsi hatinya kok naik ya? Ureum kreatininnya pun naik. Bentar ya dek. Ini EKG-nya apa ini ya? R ke R-nya ada 2 gelombang. Bentar. Ini ada T depresi. ACS ya dek ya? ACS ya bang. Ya kan, ACS ini kan. Mana yang ini bang? Coba tengok keluhannya bang. Keluhannya dia nyeri ulu hati, mual, keringat dingin, tidak mau. Tapi nggak tipikal chest pain ya? Iya, nggak tipikal chest pain. Nyerinya nyeri ulu hati. Oke. Baru EKG-nya memang ada T inversi, ada VL. ST depresi itu bang, di lead 2 juga. Ya, ini ke ACS. Coba tengok yang di bawahnya lagi bang, ada enzim jantungnya. Bentar ya. Ada nih tuh. MB58. Enzim jantung CKMB meningkat ya. Berarti ini dia ST depresi, berarti non STEMI dia bang. Non STEMI di bagian mana ya kan? Nanti itu gitu. Ini aja lah kita bahas. Di bagian mana? Boleh lah nih. Boleh. Boleh nanti, bang. Coba ya. Yang ini dulu kita bahas ya bang. Sama kamu ya dek. Tadi mana dia ini dia? Itu yang titik-titik 3 itu bang. Coba abang titik-titik 3. Habis itu buat salinan. Buat salinan. Ya bagikan sorry bang, bagikan. Bagikan. Kemana? Abang gaptek ini. Izinkan lah ya. Izinkan. Oh berarti enggak yang ini bang. Back bang. Kembali. Balik ke yang tadi. Titik 3. Buat salinan. Oh enggak, kirim salinan. PO. Baru nanti pilih yang Telegram aja bang, lebih enak. Telegram ya. Bentar kalau WA sering kalau besar filenya enggak. Dah. Oke. Nanti jantung itu ya bang. Nanti jadi kapan kita belajar lagi? Hari Senin. Izin Senin ya bang. Soalnya Fikri besok sama Minggu pergi, besok pun ada ngajar gitu bang. Jadinya Senin kita bang. Biar Fikri buat dulu materinya bang. Oh boleh deh, iya deh. Senin nanti kita kabar-kabari aja kapan abang bisa, nanti Fikri sesuaikan juga. Boleh. Oke bang. Bantu abang ya dek. Makasih banyak ya. Ya bang, sama-sama. Makasih banyak ya bang. Sukses ya bang. Semoga lulus. Amin. Doain ya. Ya bang, pasti bang.